Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Uun Almah. Panggil saja Bu Almah. Bu Almah adalah guru agama di MI Darul Hikam kelas 1, 2, dan kelas 3. Nah, anak-anak, hari ini Bu Almah akan menceritakan tentang peristiwa terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini terjadi sekitar 900 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Isra Mi'raj ini terjadi berawal dari kesedihan Nabi Muhammad SAW yang pada masa itu merasa kesulitan saat berdakwah karena masih sering mendapatkan penolakan dari kaum kafir Quraisy pada masanya. Yang kedua, pada masa yang sama Nabi Muhammad ditinggal meninggal dunia oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan pada tahun yang sama juga, selang beberapa hari, Nabi Muhammad ditinggal meninggal juga oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah. Karena hal ini, Nabi Muhammad merasa amat sangat sedih. Dan untuk menghiburnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk melakukan Isra Mi'raj bersama dengan Nabi Muhammad. Isra Mi'raj sendiri itu apa sih anak-anak? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, anak-anak, malaikat Jibril pun menjemput Nabi Muhammad SAW dengan mengendarai buraq. Dalam perjalanan Isra, mereka berhenti di 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama, berhenti di Madinah. Kenapa berhenti di Madinah? Karena Madinah adalah tempat yang akan didatangi Nabi Muhammad di kemudian hari untuk berdakwah. Yang kedua, yaitu berhenti di Tursina. Tursina adalah tempat bertemunya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kemudian yang ketiga, yaitu Baitul Lam. Baitul Lam adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, di Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa ini Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah berjamaah dengan para nabi terdahulu. Kemudian setelah melaksanakan sholat, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya, yaitu Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad melewati tingkatan langit. Dalam tingkatan langit ini, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Di tingkatan pertama, yaitu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Sedangkan di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir, yaitu langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dengan para nabi, Nabi Muhammad pun langsung menuju ke Sidratul Muntaha, yang mana Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan kewajiban sholat dalam sehari. Setelah mendapatkan perintah, Nabi Muhammad pun diantar pulang oleh malaikat Jibril. Dalam perjalanan kembali, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, berapa kalikah engkau mendapatkan perintah sholat dalam sehari?" Nabi Muhammad pun menjawab, Aku mendapatkan perintah melaksanakan sholat wajib dalam sehari sebanyak 50 kali.
Nabi Musa pun terkejut. Oleh karena itu, Nabi Musa memerintah Nabi Muhammad untuk kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk meminta keringanan dalam melaksanakan sholat. Setelah melalui perbincangan yang panjang, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad, yaitu melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari. Apa saja? Yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Akhirnya Nabi Muhammad pun kembali. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad langsung menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada pamannya, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal pun segera mengumpulkan penduduk dan menceritakan kembali peristiwa Isra Mi'raj. Dalam menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak penduduk yang tidak percaya. Namun, ada beberapa penduduk yang juga percaya, bahkan merasa kagum atas peristiwa Isra Mi'raj dan menambah keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak penduduk yang tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj, namun pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil meyakinkan mereka untuk percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kisah singkat perjalanan Nabi Muhammad dalam melaksanakan Isra Mi'raj. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu yang pertama adalah Isra Mi'raj adalah salah satu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu alasan mengapa kita diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Oleh karena itu anak-anak, kalau bisa di rumah anak-anak jangan lupa sholat 5 waktu ya, harus tepat waktu. Dan kalau bisa lagi lebih baiknya sholat berjamaah. Oke? Sekian dari Bu Almah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.